Hai Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan nasib baik untukmu di akhir tahun 2024 ini, dari mulai September sampai ke Desember. Saya sudah kocok ya kartunya ya. Nah, kita minta bantuan dari kartu-kartu mungil ini yang biasanya memberikan keakuratan ya dalam pembacaan saya. Kita pilih satu persatu. Kalau ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas maupun di bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu soal harganya, kalau cocok sesuai dengan budget kalian baru kita mulai pembacaan, karena personal reading atau pembacaan energi pribadi itu berbiaya dong. Ingin buka aura, pembersihan energi negatif ya, traumatik ya, energi magic, silakan tanya-tanya dulu dong harganya ya. Ini kita baca dulu energi kalian di bulan Desember September sampai Desember. Sisa blue card ya. Blue card, minta dong blue cardnya. Saya suka pakai ini ya karena emang sering akurat gitu. Oke, ini September, Oktober, November, Desember. Dan kita kocok dulu kartu bantuan biar lebih detail gitu kan. Sengaja sudah saya kocok yang lainnya supaya menghemat durasi, karena ini kan panjang ceritanya, dari ya 4 bulan ya, dari September sampai Desember itu panjang banget. Tapi ya kita harus bacain kan. Nah. Oh, ini kosong, sorry. Nah, ini ya, yang hitam, kartu hitam. Oke, yang black card. Oke, mari kita baca ya. September dulu kali, kita singkirkan dulu ya. Kita baca yang September. Oke, di sini ini tentang waktu ya, jadi harus disiplin. Mungkin kamu akan lebih disiplin ya energinya di bulan September ini, mungkin karena banyak kesibukan, jadi kamu harus atur waktu ya sebaik mungkin, karena ada kesibukan yang harus on time gitu kan. Di sini ada pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri, merawat diri. Oh, kamu akan lebih bisa menghargai diri, menyayangi diri, peduli sama diri ya, sudah bisa membahagiakan diri sendiri, merawat diri juga. Ada waktu lah untuk rawat diri kamu, mikirin diri kamu gitu. Terus di sini ada beberapa angan dan ingin ya, yang ingin kalian capai, yang sudah lama membuat kalian berangan-angan selama ini. Nanti kita cek apakah akan sesuai dengan angan dan inginmu ya. Di sini ada new love ya, beberapa dari kalian akan bertemu dengan cinta sejati atau cinta baru ya. Nah, di sini kamu akan diperjuangkan, atau kamu yang akan memperjuangkan sesuatu tuh akan dapat gitu. Karena ini tekad kamu yang sudah jadi tekad dan kamu kejar banget ya target ini, kamu akan mencapai itu. Ini ada pertempuran, argumen, konflik. Nah, konflik apa tuh? Malas tapi cerdas. Ada yang malas ya. Puas, ada teknologi. Wah,
ada yang konten kreator, influencer, atau pokoknya bekerja di bidang teknologi atau yang berhubungan dengan internet ya. Berjodoh dengan orang jauh. Beberapa kali ini berjodoh dengan orang jauh ya. Ini apa nih? Doamu terjawab. Kamu akan berjodoh dengan orang jauh. Beberapa aja ya. Jauh di mata, dekat di hati, guys. Oke. Ini nanti aja, ini pesan semesta. Oke. Sini saya lihat energi kamu di September. Beberapa dari kalian kalau dalam hal karir dulu ya, baru keuangan, baru cinta. Saya lihat kalau dalam hal karir ada progres baru, ada harapan baru, ada pekerjaan baru atau planning baru yang akan kamu realisasikan dan akan terrealisasi ya. Namun kamu harus benar-benar bertempur ini ya, melepaskan kemalasan. Kemalasan itu harus kamu walaupun kamu cerdas, tetapi terkadang kemalasan itu harus kamu buang di waktu-waktu yang sangat penting dan genting itu ya. Mungkin beberapa ini ada terpengaruh dengan energi-energi nggak baik ya, makanya ya, karena ini ada orang negatif ya. Nih, ada hal-hal negatif yang terjadi sama diri kamu. Pertempuran, argumen, konflik, ada konflik yang terjadi ya, yang membuat kamu jadi terdistraksi, jadi mager, jadi malas untuk berangkat ke kerja atau berangkat untuk malas untuk berinisiatif ya. Padahal biasanya kamu walaupun diam, tapi ketika kamu mengambil tindakan, nah tuh tepat sasaran ya. Nah, jadi kamu di sini harus bisa mengatur waktu, karena di saat ini kamu akan berjibaku dengan orang-orang yang toksik, atau orang-orang yang tidak sepakat dengan kamu gitu, atau ada sebuah kompetisi yang harus kamu hadapi gitu untuk memenangkan atau mencapai apa yang menjadi angan dan ingin kamu ini gitu ya. Itu energi kamu. Beberapa dari kalian ini mungkin konten kreator ya, YouTubers ya, tapi ini hasilnya setelah kamu ini, saya lihat kamu membuang kemalasan, kamu menggunakan kecerdasan ya. Terkadang kamu boleh melakukan walaupun malas, tapi pikiran kamu jalan. Kadang-kadang kamu mager, tapi pikiran kamu punya inisiatif yang tinggi. Jadi ketika kamu goal ya, langsung goal gitu. Ketika kamu mulai berlari ya, menendang, langsung goal gitu ya. Tapi kali ini memang dibutuhkan kedisiplinan penuh, karena ini sedang ada problem yang menyangkut dengan kompetisi, penilaian ya gitu, promosi gitu. Jadi memang harus kamu bangkit dulu sebentar gitu. Diperlukan untuk kamu bangkit dulu sebentar gitu. Hey, bangun kamu, karena ini yang kamu gigihkan selama ini, perjuangkan dengan gigih selama ini. Jadi jangan kehilangan kesempatan ya. Saya lihat di sini, dan akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari tersebut. Beberapa dari kalian akan bekerja di luar negeri, di luar kota, atau usaha kalian atau bisnis atau pekerjaan kalian ini akan makin meluas sampai terdengar di beberapa penjuru dunia ya, karena ini tentang kecanggihan teknologi juga ya, gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan orang jauh. Jadi dalam pekerjaan itu kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang jauh, yang ngefans sama kamu, yang mendukung, mensupport kamu, dan membuat kamu berhasil nanti gitu ya. Seperti itu. Dan saya lihat kamu akan berhasil sesuai dengan kamu akan memasuki babak baru dalam pekerjaan kamu, versi terbaru diri kamu dalam secara kualitas itu ya, makin meningkat aja gitu. Dan kamu punya pola pikir baru, strategi baru, nantinya makin baru, makin memperbarui cara-caramu ya, makin ditingkatkan lagi, makin meningkat aja tuh kinerja kamu gitu. Kamu makin inisiatif gitu kan. Nah, jadi di sini saya lihat kamu lebih mementingkan, kamu nggak mau lagi buang-buang waktu untuk hal argumentasi, kecuali itu memang
penting untuk pembelaan atas dirimu dan memang kamu benar di posisi yang benar, dan kalau itu bermanfaat untuk kemajuan karir kamu, tetapi tidak curang, bersih gitu ya. Saya lihat memang harus ditempur ini ya, pertempuran besar-besaran kamu harus menghadapi fase ini ya, kompetisi ini supaya kamu berhasil. Nah, di sini akan ada keberhasilan kamu, khususnya di bidang teknologi ya. Kamu akan puas dengan hasilnya ketika kamu sudah berhasil berjibaku ya. Nah, ini akan ada hasil ya. Doamu terjawab ya. Jadi akan meluas ya, akan meluas hasil perjuangan kamu ini. Kamu akan semakin dikenal, kamu akan diprioritaskan, kamu akan makin dihargai ya, diagungkan gitu. Saya lihat sih energi kamu seperti itu, dan kamu lebih menikmati pencapaian kamu kali ini. Kayak ini tuh sesuatu yang baru ya, udah lama kamu perjuangkan tapi rasanya tuh baru banget kamu rasain nikmatnya tuh, kamu baru merasakannya sekarang di bulan September. Kok bisa sih gue dikenal sama orang jauh, kok bisa sih gue akhirnya berkenal sama orang jauh, gue dikenal, bahkan gue disukai, bahkan gue harus bisa bekerja sama dengan orang yang di luar negeri lah, gimana gitu. Diapresiasi bahkan oleh orang-orang di luar sana gitu. Walaupun di tempat kecilmu ya, di lingkup kecilmu ya, banyak yang tidak menghargai, tidak mengapresiasi, tidak menyetujui, tidak sepakat, berlawanan, berkonflik dengan kamu, orang-orang toksik di sekitarmu. Tapi di luar sana banyak yang ternyata mengagungkan kamu. Ini sudah waktunya ya, doa kamu dijawab. Jadi mengenai karir, saya lihat kamu akan puas ya. Akhirnya dalam keuangan pun ya, kamu ini orangnya kayak apa ya, terkadang kalau kamu jarang malas loh, tapi kalau kamu malas otak kamu tapi kalau kamu lagi malas ya, otak kamu lebih jalan duluan gitu, tetap eksis. Jadi sekali kamu ngambil tindakan ya, bergerak atau menendang, gol tuh pastinya. Itu bagus ya, bagus banget. Kalau dalam hal keuangan saya lihat ada apa ya, kamu mendapatkan rezeki baru, di mana yang tadinya menjadi angan-angan doang tuh ya, akhirnya termanifestasi ya, terkabulkan doa-doa kamu itu ya. Jadi di sini beberapa dari kalian bisa melangsungkan pernikahan, ada yang beberapa dari kalian melalui apa ya, pemasukan yang kamu dapat ini yang lumayan ya, bisa kamu memfasilitaskan pernikahan kamu, membiayai pernikahan kamu, membeli rumah atau berinvestasi ya, seperti itu. Segala yang kamu butuhkan bisa tercukupkan ya dalam hal keuangan. Jadi kamu bisa bermanja-manja manis ya, manja-manja diri ya, bisa perawatan ini, pilihan yang sehat, bisa mengkonsumsi makanan-makanan mahal tapi berserat ya, bervitamin, bernutrisi tinggi gitu, yang tadinya kamu nggak bisa beli ya, akhirnya kamu bisa beli semua untuk ya memperbaiki sel-sel tubuh atau kesehatan bagian dalam diri kamu ya, dalam tubuh ya. Itu bisalah kamu fasilitaskan itu ya. Apa yang menjadi niat kamu untuk bisa suatu saat bisa mewujudkan impian kamu untuk membeli rumah atau membeli mobil ya, hidup berkecukupan itu akan terrealisasi ya, lebih dari yang kamu harapkan beberapa dari kalian ya, karena ini kerjaannya tuh luas banget, tinggi banget penghasilannya ya, pekerjaannya juga berat, besar ya, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar. Sini ada naga ya, jadi penghasilan juga sesuai dong. Besar juga dong. Dalam hal cinta, berapa dari kalian lebih memilih untuk ya udah deh, yang masa lalu udah dibiarin aja, sudah saatnya saya mencari yang baru gitu kan. Nah akhirnya kamu diarahkan untuk menemukan seseorang yang namanya cinta baru ya. Beberapa dari kalian masih malas-malasan untuk cari cinta baru, masih terkoneksi lagi tuh sama orang lama ya, masih berfantasi dengan orang lama, dan akhirnya terkoneksi lagi dengan orang lama, tapi dia datangnya dengan energinya yang baru. Supaya lebih akurat kamu cek aja secara pribadi ya, karena ini umum, jadi nggak bisa semua 100% resonate. Tapi beberapa dari kalian ini ada yang masih malas berpindah hati, masih sulit move on, masih malas move on gitu ya, belum siap move on, masih terjebak dengan cinta lama ya.
tapi beberapa dari kalian sudah meng-cut off ya, mendelete tentang masa lalu. Sudah waktunya kamu berdiri bangkit lagi dengan diri kamu di versi yang terbaru kamu ya, dengan diri kamu yang baru. Akhirnya kamu menemukan cinta baru. Beberapa dari kalian akan berjodoh dengan orang dari luar negeri ya, atau dia tinggalnya jauh di luar kota, mungkin kalian LDRan ya. Ada TKW juga, ada juga yang TKW TKI ya, laki-laki perempuan ya. Terus kalau kamu perempuan ya dia laki-laki dong ya. TKW TKI ada yang bekerja dalam negeri, di luar negeri, tapi tuh tiba-tiba aja kalian ketemu dan ini energinya baru banget gitu. Itu berapa dari kalian ya. Untuk yang sudah pacaran lama, saya lihat sih ada kemungkinan kalian untuk bisa bertemu, bisa apa ya, energinya sudah baru di sini. Jadi kayak dia tuh udah mentok banget, pingin menentukan waktu untuk kapan kalian menikah. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat mungkin sering argumen, sering berkonflik ya. Akhirnya kamu memilih untuk diam aja, fokus sama diri kamu yang baru. Jadi saya lihat di sini untuk kalian yang sudah menikah ya, saya lihat kalian sudah malas berdrama. Memang beberapa kalian ada konflik ya, ada masalah yang terjadi, argumen, konflik ya. Pokoknya ada drama yang terjadi ya, yang membuat kamu akhirnya lelah sendiri dan berpikir untuk udah deh, daripada gue pikirin kan, daripada kita terus-terusan berdrama, berargumen ya, nggak temukan solusinya, udah malas deh, mendingan gue fokus untuk merubah diri, meningkatkan value ya. Kamu lebih peduli sama diri, lebih self care, self love ya, membahagiakan diri sendiri, merawat diri gitu. Akhirnya ya kamu sudah berenergi baru di sini. Akhirnya ya dia pun walaupun sudah menjauh dari kamu, akhirnya kembali lagi. Beberapa kali yang masih cinta, masih menginginkan hubungan ini utuh lagi, dia tetap akan kembali kepadamu. Tapi kalau beberapa kalian sudah berpikir untuk keluar dari hubungan yang sudah sangat toksik, tidak ada henti-hentinya ya, kalian tuh mungkin pasangan kalian ini kasar ya, suka berkata-kata kasar, suka apa ya, narsis juga orangnya, atau apa ya, arogan gitu kan, suka bertindak kasar juga ya. Kalian lebih memilih untuk menenangkan diri, menyenangkan diri sendiri, fokus sama diri kamu yang baru, yang lebih menikmati hidup ya, menyayangi diri, mencintai diri, membahagiakan diri gitu aja. Fokus sama karir, karya ya, berkarya, fokus sama finansial, fokus untuk ya apa-apa bisa kamu beli sendiri gitu. Itu sih saya lihat kamu. Dan akhirnya beberapa dari kalian dia akan mengejar kamu ya, dia tetap mengejar kamu. Beberapa dari kalian lagi energinya saya lihat lagi fokus ke depan aja gitu, terserah gitu. Pokoknya saya sudah jadi diri saya yang baru, yang gak mau lagi berdrama gitu, berargumen gitu. Itu aja sih yang saya lihat ya. Ini ada pesan semesta untuk kamu di bulan September ya. Jika kamu merasa terlalu banyak gangguan di pekerjaan, lakukan saja. Terlalu banyak gangguan di pekerjaanmu, lakukan saja semampumu. Rezekimu tetap ada. Jatah kali ini berasal dari kerugianmu di masa lalu. Oh, jadi apa-apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu akan dibayar sekarang di bulan September ini. Jadi bekerja saja, nggak usah takut dengan hasilnya. Walaupun kali ini kamu nggak mendapatkan hasil yang sesuai dari pekerjaan kamu yang kamu lakukan saat ini itu belum ada hasilnya, tetapi ada hasil yang dibayarkan dari masa lalu. Makanya ada tabur tuai gitu kan, yang berpihak kepada kamu. Jadi nggak usah khawatir, ada saja tuh, ada aja yang masuk. Selama kita selalu melakukan yang lebih baik, maka jika tidak sekarang maka nanti akan ada hasilnya gitu kan. Ini ada pesan semesta juga ya. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang hidup sewajarnya, terima kenyataan, tidak memaksakan diri di luar kemampuan, dan gak pernah mendengki orang lain. Nah, kamu tidak, ya itu tadi, kamu lebih penenangan sih ya, penenangan diri aja gitu, ngalir aja sama kehidupan, kerjakan aja apa yang kamu ingin kerjakan, nikmati aja hasil yang sudah ada, hasil yang berdatangan gitu.
Energi kamu seperti itu. Beberapa dari kalian ini berjodoh dengan orang jauh ya, dan doa-doa kamu akan terjawab. Oke, itu September. Kita masuk ke Oktober ya. September, Oktober. Ya. Ini Oktober. Di Oktober ini saya lihat ada menerima apa yang ada, yang Anda butuhkan, kemajuan tiba, move on, menutup masalah, tidak terprovokasi. Beberapa dari kalian sudah menerima kenyataan ya, lebih legowo ya, lebih berpikir untuk maju ke depan, gak mundur lagi ya. Sudah waktunya kamu untuk move on. Kamu sudah bisa move on total nih dari hal-hal negatif, menutup masalah. Pokoknya kamu gak mau lagi bermasalah, sudah lepas dari masalah-masalah yang konflik seperti kemarin itu, dan kamu tidak akan terprovokasi lagi. Kalaupun orang toksik itu datang, kamu sudah tidak mudah didistraksi gitu. Keputusan perjalanan kekuatan pribadi. Nah, kamu sudah bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk perjalanan kamu, dan kamu secara pribadi, itu pesawat ya lewat, karena saya di Bandara Babula Ternate sering ada gitu ya. Kekuatan pribadi ya, kamu sudah lebih kokoh di sini secara pribadi, udah berpendirian teguh, udah berprinsip ya, prinsip kamu ya, udah lebih menemukan jati diri gitu. Jadi udah gak bingung lagi dalam mengambil pilihan gitu, menentukan pilihan hidup gitu kan. Ini ada hidung, mungkin beberapa dari kalian mengingat-ingat tentang wanginya dirimu, tubuhmu. Nantinya namamu akan menjadi harum di mata orang-orang ya. Tanah ya, beberapa dari kalian ini tanah berarti tentang kamu akan tumbuh ya, makin tumbuh di ya, tentang kesuburan juga ya. Tanah berarti kamu akan bisa berpijak di mana aja kamu berpijak, disitulah kamu akan hidup. Di mana aja kamu menanam benih, disitu akan tumbuh ya gitu. Dan kamu bisa tahulah di mana tempat kamu bisa subur dalam usaha kamu, pekerjaan kamu itu bakal berkembang seperti apa gitu. Dan kamu juga lebih rendah hati ya, lebih rendah hati gitu. Nikmatilah circle baru nih. Kamu sudah masuk ke circle baru ya, pantas kamu sudah bisa move on, sudah menerima kenyataan, lebih berpikir maju, lebih menutup masalah udah selesai dengan masalah-masalah yang enggak berarti, enggak bermanfaat, tidak lagi terprovokasi. Udah circle baru lah kamu ya. Sini Oktober ya, rezeki melimpah terus menerus. Wah, amin. Akan ada rezeki yang terus menerus melimpah kepada kamu. Ini kamu makin cerdas, makin tegas dalam pendirian kamu ya, berani mengambil keputusan. Kamu mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan kebijaksanaanmu, kapasitasmu, kualitasmu, value-mu, dan saya lihat kamu akan dihormati, disegani, dihargai ya. Sini beberapa dari kalian bangkit dari keterpurukan ya. Mungkin ada yang mengkhianati kamu, akhirnya mereka nyesal sendiri karena kamu nggak mempan gitu dengan apapun perbuatan mereka lagi gitu ya. Ini relation X, kamu sudah melepaskan ya, melepaskan masa lalu, masalah-masalah atau hal-hal yang berdatangan nanti yang melelahkan itu kamu sudah bisa membatasi, kamu sudah lebih bisa cerdas mengelola diri. Jadi apapun yang melelahkan langsung kamu lepaskan, gak lagi kamu pikirkan, kamu gak mau terpuruk dulu lagi. Jadi siapapun ya yang datang untuk menciptakan drama dan menguras energi kamu, itu langsung kamu bisa menghempaskan mereka dalam sekejap ya. Beberapa dari kalian ini mungkin ya, beberapa dari kalian merasa bahwa kalian, dalam diri kalian tuh ada kekuatan, ada magic ya, ada mungkin kalian ada apa ya, leluhurnya ya, kalian punya pegangan leluhur, tetapi terkadang tidak aktif ya, tidak selalu aktif. Karena apa? Mungkin pengaruh dari energi-energi negatif ini atau energi magic ya, diakibatkan dari stres yang menumpuk, membuat energi negatif itu tumbuh di diri kita. Nah, itu juga energi negatif. Dan
ada juga dari serangan magic ya yang kalian rasakan itu, tanda-tandanya itu sering sakit bagian punggung, kepala, bagian tulang belakang, paha, lutut ya, dada, perut, bahu ya, bagian tangan ya, pergelangan tangan, di pundak ya, gitu, di bagian pangkat gitu ya, pangkat tangan ya, pangkal tangan. Nah itu, kalau kalian ngerasa gitu ya segera bersihkan energi negatif. Kalau butuh bantuan silahkan kontak saya, siapa tahu saya bisa membantu membersihkan energi negatif kalian. Dan beberapa dari kalian ini ketika kalian sudah membersihkan energi negatif, maka aktiflah para leluhur kamu ini menjaga ketat kamu, sehingga nantinya para mereka yang toksik ini atau orang-orang negatif, orang sirik mengirim magic kepada kamu sudah tidak bisa kena lagi ya, karena kamu sudah dilindungi oleh leluhur kamu. Banyak tuh orang-orang yang sudah membersihkan energi negatif ke saya, tiba-tiba mereka mimpi orang tua datang mengobati mereka. Nah dari situ mereka langsung sembuh dari rasa sakit, dan akhirnya mereka setelah itu tuh mereka berubah drastis ya, udah nggak lagi mudah terkoneksi dengan energi-energi magic. Atau kalaupun ada hal-hal yang masalah-masalah yang terjadi, mereka sudah bisa handle sendiri gitu. Misalnya mereka lebih nurut sih gitu, kayak oh iya, nggak dinel lagi kan, nggak menolak lagi. Kalau kita sering menolak ya, padahal itu adalah petunjuk bahwa kita harus membersihkan diri, bahwa kita tuh butuh bantuan, ya jangan terlalu pede juga ya. Terkadang kita ada perantara Tuhan gitu ya. Kalau kamu diarahkan situ ya jangan nolak, karena memang kamu sedang butuh bantuan. Kita nggak bisa segalanya nggak bisa kita hindari sendiri semuanya, apalagi dalam hal-hal yang gaib seperti ini kan. Kita butuh orang yang lebih paham gitu ya. Tetapi setelah aktif ini, setelah kamu sudah bersih ya dari energi negatif ini, maka aktiflah para leluhur, roh penjaga ya, malaikat penjaga kamu juga pun aktif. Kamu akan mendapatkan arahan untuk caranya gimana gitu, untuk selalu dekat dengan para leluhur kamu, para pelindung kamu, malaikat penjaga ya, gitu. Jadi di sini kamu akan mendapatkan perlindungan dari energi-energi magic itu ya. Oke, kalau dalam hal cinta ya, keuangan saya lihat ya, jadi dalam hal karir itu ada kedudukan ya yang sesuai dengan kecerdasan, ketelatenan kamu, skill kamu, value kamu ya. Ada penghasilan yang ya terbayarkan lah gitu kamu ya, kualitas kamu mahal ya. Kamu mahal di sini ya. Jadi tanpa kamu minta menentukan ya atau mentargetkan pun, yang membayar kamu itu ya, yang menilai kamu itu sudah tahu berapa harga kamu ya. Kamu pantas dapat dihargai berapa gitu nilainya. Jadi kamu tinggal tunjukin aja tuh kemampuan kamu, keahlian kamu gitu. Bekerja aja dengan jujur, bekerja saja dengan tepat waktu, berikan saja yang terbaik. Nanti soal hasilnya ini terbayarkan kok sesuai dengan value kamu. Ada harga yang mahal di diri kamu di sini ya. Karena sini aja tuh rezeki melimpah ya, terus menerus. Jadi ada kelancaran dalam finansial ya. Kalau dalam hal cinta, saya lihat beberapa dari kalian di sini udah nggak mau dramatis lagi ya. Kamu lebih legowo ya. Kalau emang dia bukan jodohku ya sudah gitu. Beberapa dari kalian mungkin akan merasa dihianati oleh pasangan kalian, dan beberapa dari kalian udah capek dalam hubungan ini, pengen melepas aja tapi nggak bisa gitu, karena ini ada keterikatan magic juga ya. Beberapa dari kalian sudah bisa tegas tapi masih berat untuk melepaskan gitu. Udah tahu, udah sadar bahwa dia tuh mengkhianati, dia tuh manipulatif, dia tuh nggak jujur, dia sering mengadakan orang ketiga. Tapi kenapa saya nggak bisa lepas? Padahal saya sudah cerdas, saya nggak pantas sama orang itu gitu. Vibrasi kita beda. Saya udah tahu diri, tapi kenapa saya nggak bisa lepas? Itu aja berat gitu. Nah di sini sudah saatnya kamu lepaskan. Jadi kamu butuh bantuan nih ya. Ada energi magic yang mengikat kamu di luar kuasa kamu ya. Gitu. Jadi beberapa kalian akan melepaskan diri. Butuh bantuan ya untuk bisa masuk ke circle baru kamu ya. Jadi beberapa kalian yang sudah berpacaran, jomblo ya, jomblo karena sudah melepaskan tapi masih belum bisa move on, udah tegas sama dia tapi
walaupun dia nggak ngejar, kamu masih belum total move on. Nah, ini bersihkan energi kamu ya. Dan ketika kamu yang udah pacaran, yang masih jalin komunikasi, ini kadang dia suka on off, kadang suka menghilang, kadang dia berkata-kata yang menyakitkan, kadang juga dia kekanak-kanakan, suka adalah memanfaatkan, mengkhianati, membuat kamu sangat terpuruk di sini, merasa nggak pede, merasa lelah juga berjuang sendiri. Tapi cinta, coba dibersihkan energi negatif kamu ya, baru kamu bisa ini kamu lagi buntu nih, supaya kamu bisa tahu sebenarnya dia orangnya dalam hubungan ini tuh dia sebenarnya tujuannya apa gitu. Kalau kamu capek berjuang sendiri, ya pasti dia hanya memanfaatin kamu aja, dia nggak serius ya kan. Nah, coba dicek energi kamu ya. Dan beberapa dari kalian udah nggak lagi dramatis ya, nggak lagi meladeni drama, udah fokus sama diri sendiri, udah menemukan jati diri, udah tegas ya, udah capek gitu ya dengan yang lain, yang toksik ini. Ya sudah, kalian tinggal memilih aja gimana, menunggu yang baru atau menunggu dia berubah. Ya, ada keajaiban yang terjadi, jadi bisa jadi kamu akan dipertemukan dengan seseorang di luar ekspektasi, di luar dugaan. Dan ini adalah terbaik untuk kamu. Ada juga yang dia datang dengan energi barunya ketika kamu sudah membersihkan energi negatif kamu, maka aura kamu kebuka dan dia pun di sana tersadarkan. Karena ini ada orang ketiga yang mencampuri hubungan kalian, sehingga mungkin kalian di posisi orang ketiga. Nah, ini ada pengaruh, ada yang ingin memisahkan kalian. Jadi supaya kamu bisa tahu jawabannya, saya harus gimana nih dalam hubungan ini, melepas atau bertahan gitu. Bersihkan energi negatif dulu ya. Tapi kalau saya lihat untuk menikah belum ada ya di sini. Kamu hanya bisa move on aja, berusaha untuk move on aja, kamu akan berhasil dan kamu menemukan jati diri aja. Kalau menikah saya lihat masih kemungkinan kecil, kecuali kalian sudah membersihkan buka aura dulu, itu membersihkan energi negatif dulu. Karena ini ada magic ya, magic dua kartu magic itu, dan ini melelahkan banget, berat banget buat kamu ya. Jadi kamu masuk fase baru, tetapi perlu pada pembersihan dulu supaya kamu bisa menemukan jati diri dan kamu bisa menemukan apa yang kamu cari dalam hal cinta ini gitu, keputusan yang tepat dan datang supaya kamu bisa menerima orang baru atau hubungan kalian ini terbersihkan dari hal-hal toksik dulu supaya kalian bisa menentukan gimana ke depan gitu ya. Kalau dalam cinta kalian yang sudah menikah, emang ada orang ketiga, pasangan kamu mengadakan orang ketiga, entah kamu atau dia, tetapi masuknya orang ketiga ini mengacaukan hubungan kalian, membuat kalian sering berargumen, sering cekcok, sering nggak bergairah, mati rasa. Ada yang ya pokoknya sikap-sikap pasangan kamu dan kamu itu sering bertentangan dan menyakitkan banget. Capek deh ya. Tetapi beberapa dari kalian masih diam aja karena ini pernikahannya udah rumah tangga, udah lama, ada juga yang masih ada anak, jadi takut untuk mengambil keputusan. Coba dibersihkan dulu karena ini ada pengaruh orang ketiga yang mencampuri sehingga kalian menemukan jalan buntu. Apakah bertahan atau melepaskan? Sama, energinya sama tuh, nggak ada solusi nih. Ketika kau berpikir bahwa dosamu terlalu besar dan sulit diampuni, sebenarnya kamu sedang minta ampun dan Tuhan menunggu kamu kapanpun ya, Tuhan menyambutmu. Nah, itu beberapa dari kalian ini udah ngerasa dirinya sudah toksik juga, terpengaruh juga, udah berdosa juga, banyak dosa ya. Ketika kamu merasa gitu ya, berarti kamu sudah berniat untuk meminta ampun. Datang saja sama Allah ya, ibadah, sujud ya, minta petunjuk dari Allah ya, karena di situ Tuhan akan menyambut kamu dan akan memberikan perubahan yang seperti ini ya, circle baru, kemajuan, kesuksesan, kebahagiaan yang kamu cari, pasangan yang setia, pasangan yang sevibrasi, itu akan kamu dapat ketika kamu sujud dan memohon kepadanya, karena doa-doa kamu pasti akan terjawab dong kan. Itu di Oktober ya. Ini ada pesan lagi, kamu akan kuat ya setelah pembersihan energi negatif. Kamu akan kuat juga setelah kamu meminta petunjuk dari Allah. Akan ada petunjuk dan kamu akan mendapatkan kekuatan di situ untuk bisa mengambil keputusan dalam hubungan ini, apakah lanjut atau break ya. Ketahuilah doa ibumu sudah menembus langit, maka tempuhilah jalan yang benar. Ini hanya masalah waktu saja. Oh ya, pesan semesta ya.
doa ibumu menembus langit ya. Jadi apapun yang kamu rencanakan, kamu perjuangkan ya, tempuhilah dari jalur yang benar ya, jalan yang benar ya. Hanya masalah waktu saja kamu akan mencapai itu. Cinta, karir maupun keuangan, apa yang kamu prioritaskan saat ini, nah berjuang saja, lakukan saja yang terbaik ya, lakukan saja yang menurutmu benar, maka kamu akan mendapatkan hasilnya pada waktu yang tepat. Dalam karir kamu menang, tapi dalam cinta ini saya lihat masih 50-50 ya. Karir dan keuangan kamu menang di September Oktober. Nasib baikmu di bulan November, mencintai tanpa syarat, memberi dan menerima cinta kasih. Oke. Sini kemenyan, wah, mistik kelabu. Oke, ada yang harus syukuran juga ya. Ada juga yang harus keluar dari energi magic juga, karena ini kayaknya kelabu ini kan berarti berhubungan dengan hal-hal yang sedikit gelap. Ya. Di sini menikmati hidup, ada yang menikmati hidup. Sini apa ini? Perubahan. Perubahanmu membuat dia dan mereka menyesal. Oh, perubahan kamu ya, ada perubahan yang membuat orang-orang di sekitar kamu, orang-orang terdekatmu merasa menyesal. Apa perubahan kamu sebenarnya sih? Melepaskan kebencian, menyembuhkan, bergerak maju. Kamu maju lagi nih. Kamu akan melepaskan hal-hal toksik dalam diri kamu, hal-hal yang membuat kamu merasa toksik gitu ya. Kamu akan pulih dari segala situasi yang menyesalkan atau menyakitkan ya. Kalau kamu lagi sakit akan sembuh di bulan November ini ya. Kita lihat di sini kamu go outside ya, kamu akan keluar dari situasi yang mandek atau situasi yang terpuruk, situasi yang terbengkalai atau kacau ya, suatu situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kamu akan go outside ya, kamu akan keluar dari situ ya. Dan di sini kamu lebih spiritual ya, saya lihat kamu lebih ngalir aja, akhirnya kamu ini itu magicnya udah makin ya. Beberapa dari kalian ini masih menolak ya untuk pembersihan, untuk tidak mau menerima kenyataan gitu kalau memang kamu dimagicin ya. Tapi banyak ini yang menyerang kamu ketika kamu naik dalam karir, banyak yang ingin memanfaatkan kamu, banyak yang ingin menjatuhkan. Hati-hati loh, jangan denial, jangan menolak energi ke intuisi itu ya. Kalau kamu udah merasa dibisikin, cepat ambil, taruh, turun tangan, jangan biarkan berlama-lama, nanti menguasai sampai kepala, dari kaki sampai kepala hancur kamu ya. Hati-hati. Di sini saya lihat kamu lebih pasrah, energinya lebih pasrah, kamu berusaha keluar sendiri, tetapi kamu butuh bantuan karena tangan dan kaki terikat, mata terikat, siapa yang bantu ya? Kamu butuh bantuan nih, untuk keluar dari hal-hal yang menekan atau mengekang kamu ya. Mereka sengaja membuat kamu supaya nggak lolos. Gimana caranya ya? Beberapa dari kalian, khususnya kalian yang masih denial, masih menolak energi yang sedang menguasai kamu itu, kamu akan tertahan sampai di bulan November nih, masih belum bisa terlepas dari energi magic ya. Energi-energi, jadi kamu akan berhubungan lagi tuh dengan hal-hal yang negatif, kamu akan terhubung lagi dengan konflik-konflik gitu. Ada aja yang bermasalah, ada aja yang membuat masalah dan kamu terdistraksi lagi gitu. Itu kalau orang yang nurut aja tuh mereka sudah terbersihkan, cuman kamu, beberapa dari kalian yang keras banget, merasa bisa sendiri, ternyata nggak bisa. Ini masih ada nih, ada kelabu ya. Oke. Beberapa dari kalian yang sudah nurut ya, akhirnya kalian lebih berpasrah, meminta kepada ilahi, dan kalian akan mendapatkan jawaban. Beberapa dari kalian ini lebih spiritual, menjaga spiritual ya, dan akhirnya kalian mendapatkan jawaban intuisi ya, melalui intuisi kamu, petunjuk untuk membersihkan diri. Akhirnya kamu bisa keluar dari energi-energi yang kelabu tersebut, hitam tersebut, lingkaran hitam ya. Dan dalam hal karir, saya lihat kamu akan mendapatkan kedudukan yang sudah kamu cita-citakan sejak kecil gitu. Dan secara keuangan saya lihat kamu akan menikmati hasil ya, tapi banyak yang sirik. Tetaplah berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Kamu akan keluar dari kehidupan yang mandek, situasi yang mandek, keuangan yang mandek, pekerjaan yang di situ-situ aja. Kamu akan naik nih ya. Kalau dalam
cinta, ya. Beberapa dari kalian ini, ya, jadi kalian ini akan mendapatkan kemajuan ya dalam karir, keuangan juga naik ya. Kamu akan menikmati hasil, menikmati hidup, kamu akan keluar dari keterpurukan, kemiskinan ya. Ya, ini fase baru kamu ya, gitu. Nih, ya. Kamu perlu melakukan apa nih? Ini kemenyan bisa berhubungan dengan mistik, bisa berhubungan dengan apa nih? Doa selamatan gitu ya, supaya kamu terlindungi lagi gitu dari hal-hal yang negatif, hal-hal tak terduga yang negatif gitu. Karena semakin kamu tinggi levelnya, semakin kamu berhasil, semakin kamu naik pangkat ya, makin kamu sukses dalam bisnis dan usaha kamu ini, makin digerogoti oleh orang-orang negatif ini, orang-orang toksik ini ya. Tetapi dengan bantuan ilahi Rabbi, untuk kalian yang selalu khusyuk dalam ibadah, yang selalu nurut dengan petunjuk-petunjuk ilahi, nah itu kalian akan keluar dan dilindungi dari hal-hal yang kacau atau menyakitkan ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai hati, itu kamu akan keluar dari situ ya. Dan untuk kalau dalam hal cinta, saya lihat akan ada seseorang yang datang yang mencintai kamu tanpa syarat ya. Kalian saling sama-sama berkontribusi dalam hubungan ini, sama-sama saling membantu ya, penuh dengan cinta kasih. Beberapa kalian ini adalah soulmate ya. Dan beberapa kalian yang sudah pacaran lama ya, itu yang jomblo tadi ya, yang sudah pacaran lama ya. Jadi yang jomblo itu sering keluar ya, kamu harus keluar jalan-jalan dong ya, jalan-jalan. Ketika kamu berjalan-jalan keluar rumah, nah tuh kamu ketemu dengan seseorang yang nggak sangka-sangka ternyata dia adalah jodoh kamu gitu. Kalau kamu mendem diri ya, nutup diri, berdiam aja di dalam rumah, kapan kamu bisa beberapa kalian ini kayak trauma sampai rasa malu gitu kan. Jangan terlalu banyak keluar, nanti orang-orang bertanya lagi kapan nikah gitu. Udah merasa malu jomblonya udah lama, gagal terus dalam percintaan. Coba go outside ya, coba jalan-jalan sedikit, karena kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sedang mencari kamu juga gitu. Nggak terduga bahkan ketemu kamu nantinya, dan dia nggak nyangka ternyata kamu lah jodohnya. Siapa tahu tetangga kamu ya, tetangga jauh, tetangga dekat. Dengan kamu rajin keluar nih, kamu akan dapatin pasangan kalian. Buka hati ya, buka hati. Jangan terlalu menutup diri. Buang trauma kamu ya, karena yang kemarin dan setiap orang tuh nggak sama ya. Hal yang kemarin akan berbeda dengan hal yang akan datang ya. Hari ini lain, besok lain gitu, kemarin juga lain. Nah, si A sama si B sama si C itu berbeda-beda ya. Cuman kita aja yang ketutup mata batin, mata hatinya, sehingga kita memilih orang yang salah gitu ya. Nah, untuk kalian yang sudah berpacaran lama, sini kalian mungkin menunggu kapan ya nikah, itu jalani aja deh. Kayaknya hubungan ini kadang jelas kadang nggak jelas, on off juga, ada yang LDRan juga, ada yang sama-sama saling cinta, sama-sama saling sayang tapi berjarak, ada yang tidak direstui oleh orang tua, ada yang memang cinta segitiga, jadi ada yang cinta yang dia rahasiakan. Keluar dari itu semua ya, hal-hal yang membuat kamu dalam cinta ini nggak bisa bersatu. Coba keluar dulu deh, temukan diri kamu yang sebenarnya dan apa yang kamu inginkan dulu. Kenali diri kamu dulu ya, supaya kamu tahu mana yang harus kamu pilih, apa keputusan yang harus kamu ambil demi kebahagiaan kamu di masa depan. Yang pasti-pasti aja deh, jangan yang cuman angan-angan doang. Akhirnya kamu mencintai diri sendiri tapi kamu nggak tahu tujuan kamu ke depan. Nah, kamu ngalir aja sih, tapi kamu belum tahu gitu, gue mau ngalir kemana nih, kemana gue bermuara gitu. Nah, jadi lepaskan tali-tali yang mengekang pikiran kamu, perasaan kamu dan hati kamu. Mungkin ini masih ya, kamu perlu apa ya, membuka aura nih positif, supaya kamu lebih tahu lah apakah gue harus menunggu komitmen darinya, ataukah lebih baik jalan-jalan aja dulu sampai ketemu yang pasti gitu ya.
Tapi beberapa dari kalian ini, kalau kalian ngerasa pasangan kalian ini berkontribusi ya, mencintai kamu tanpa syarat, sering memberi, sering kamu juga, kalian berdua saling memberi dan saling menerima, kalian saling cinta, berapapun jaraknya, berapa jauh pun ya, apapun penghalangnya, tetap kalian akan bersatu ya. Kalian akan terbebas dari namanya belenggu, ikatan-ikatan yang membuat kalian tidak terhalangi ya. Kalian berdua terhalangi dari penyatuan, itu akan terlepas di bulan November ini ya, dan akan bersatu. Untuk kalian yang sudah menikah, hubungannya memang ada masuk orang ketiga, keras banget ini orang, berusaha banget untuk menguasai pasangan kamu. Ada juga yang menguasai kamu gitu, menguasai kamu ya. Coba cek energi ya, karena di sini saya lihat kamu perlu keluar dari situasi tersebut supaya kamu bisa menemukan jawaban. Beberapa dari kalian cobalah lebih perhatikan doa ya, lebih berdoa lagi, lebih khusyuk lagi, lebih ibadah lagi, meningkatkan ibadah kamu, memintalah kepada ilahi ya, jangan malas-malas ya. Ikuti petunjuk semesta supaya kamu bisa menemukan jawaban gimana nih hubungan saya ingin selamatkan hubungan saya dengan pasangan saya, karena ini ada orang ketiga, atau ada pihak keluarga yang mencampuri, atau ada orang yang sirik dengan hubungan kita, kebahagiaan kita gitu. Coba dicek ya. Saya lihat kedepannya dari mulai bulan November ini kamu akan terlepas dari yang namanya belenggu-belenggu ini. Kamu akan keluar dari situasi mandek, kamu akan lebih dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini akan makin erat ya, makin kuat, makin harmonis, makin bahagia ya. Kalian akan pulih dari situasi yang mengacaukan tadi, karena ini terlibat dengan orang ketiga atau pihak keluarga yang mencampuri ya. Nih, ada pesan semesta, pasca trauma mendalam membuatmu menutup diri dan tidak mau jatuh cinta lagi. Ternyata kamu lupa bahwa makhluk seluruh alam diciptakan berpasang-pasangan jodoh. Nah, beberapa dari kalian akibat dari traumatik membuat kalian sering menutup diri. Nah, ini go outside ya, disuruh kamu untuk keluar dari itu semua ya, karena kamu akan tetap mendapatkan jodoh, pasangan yang sesuai dengan yang kamu harapkan. Dia juga di sana sedang mencari kamu nih, udah lagi berusaha jalan-jalan menuju ke kamu gitu. Cinta yang tanpa syarat ya. Tuh. Nantinya kamu akan menikmati hidup baru kamu dengan pasangan kamu yang sevibrasi ini, yang sama-sama saling berkontribusi. Jadi hidup kamu ke depan tuh lebih ringan aja. Kamu mau jalan kemana diantarin, atau kadang dia nggak menekan kamu mau jalan sama teman-teman pun dia nggak melarang. Tuh, membebaskan, tetapi kamu tahu diri gitu ya, nggak ada tekanan-tekanan yang kayak yang kemarin kan. Mungkin pasangan kamu tuh jelus banget gitu, menguasai banget, mengatur banget ya. Di sini tuh kalian sama-sama saling mengatur, saling memotivasi, saling mendidik. Nah itu tuh baru soulmate tuh, November ya. Ada pesan semesta. Banyak orang yang akan respect padamu karena kamu sangat berkualitas dan pantas diapresiasi. Nah, berapa dari kalian banyak yang akan mengapresiasi ya, salut ya, banyak yang respect ya, karena ternyata kamu sangat berkualitas, kamu pantas diapresiasi. Itu cocok ya dengan yang tadi di bulan apa tadi ini ya, ada yang bekerja di luar negeri ya gitu. Kamu disupport oleh orang-orang yang tak terduga di luar sana, yang lebih orang-orang sukses lainnya gitu, yang lebih tinggi dari kamu gitu. Cocok gitu. Kita lihat di bulan Desember ya, nasib baik. Butuh waktu, pada waktunya siklus, saatnya kemajuan tentang waktu ya. Ini tentang waktu lagi nih, berhubungan dengan yang pertama ya. Ini ya, berhubungan dengan dari bulan September tadi. Precious time. Butuh waktu, pada waktunya siklus, saatnya kemajuan tentang waktunya. Ya, kamu sudah seharusnya maju, sudah seharusnya sukses ya. Sudah waktunya, dan ini sudah waktunya. Kamu butuh banyak waktu untuk
bersiap-siap menerima kemajuan ini gitu, karena nanti kayaknya surprise. Kamu harus siap secara mental dan ya kamu harus siap gitu, intinya kamu harus siap lah, jangan kaget nanti. Tuhan jualah penentunya ya. Tuh, air mata beberapa kalian menangis ini berhubungan dengan bulan November ya. Ya itu tadi, mungkin hal-hal yang buruk akhirnya kamu bisa lepas dari itu semua dan kamu merasa haru ya, terseduh gitu, terseru antara bahagia dan sedih melepaskan dirimu yang dulu gitu, kayak apa ya, kehidupan yang kacau itu akhirnya membawa kamu kepada kehidupan baru yang sebenarnya gimana ya, harusnya kamu syukuri. Tapi ini air mata ini kayaknya menyesali aja sih, kenapa bisa saya terjebak dalam kehidupan yang seperti itu kemarin gitu kan, dengan hubungan yang seperti itu. Kenapa saya harus terkoneksi dengan orang-orang sejahat itu gitu, padahal saya baik loh, padahal saya nggak pernah jahat loh tuh. Kenapa sih orang-orang itu, padahal saya sayang sama mereka, kayak kamu ngasihani mereka aja gitu ya. Sungguh baik ya hati kamu. Air mata bahagia, tapi ada juga air mata kayak menyesal dengan kenapa mereka jahat padamu, padahal kan kamu sayang sama mereka gitu. Ini pintu masuk, kamu akan menemukan pintu masuk, kuncinya sudah terbuka ya, kamu sudah menemukan kunci dari kesuksesan kamu tinggal masuk aja tuh ya. Ini ada otoritas logis kebapakan. Oke, kamu akan bertemu dengan seseorang yang berkarakter pemimpin, orangnya logis banget dan dia kebapakan, atau kalau dia perempuan dia keibuan ya, motherly ya. Dalam hal karir saya lihat ada perayaan pencapaian kesuksesan ya, kemenangan karir. Kamu akan merayakan kemenangan ini. Tadi saya lihat ada syukuran ya, menang lagi nih kamu ya, menang terus nih kamu sebenarnya ya. Jadi kayaknya kalau saya lihat, kalau saya mau ambil kesimpulan ya, kayaknya memang di dalam keberuntungan kamu dalam hal karir ada hal-hal yang memang ada ujian gitu, bersamaan dengan ujian-ujian berat gitu. Gitu ya. Jadi di dalam kebahagiaan kamu dan finansial ya, karir kamu, ada aja tuh hal-hal yang ujian-ujian berat juga bersamaan datang gitu. Jadi setengah happy, setengah kacau. Makanya ini air mata ini saya lihat berhubungan dengan masa lalu ya. Jadi kamu kayak bahagia tapi setengah bahagia gitu, karena ya kenapa gitu, kenapa di dalam kebahagiaanku saya tidak bisa 100% merasakan kebahagiaan semuanya secara full. Kenapa selalu saja ada masa lalu yang masih membuat saya ngerasa menderita gitu, kayak terjajah atau tertekan, atau ada aja ujian-ujian yang berat banget tuh datang kepada saya gitu. Jadi kamu ini orang terpilih, makanya selalu saja ada ujian-ujian berat tuh padamu. Tapi ini ada tutup tahun ya, jadi kayaknya pembersihan energi memang besar-besaran. Jadi kamu sedang diproses untuk masuk ke fase yang benar-benar baru di tahun 2024 nanti. Kebukalah ya, apa ya, energi positif kamu yang paling utuh gitu, karena ini kamu dibabat habis-habisan dengan ujian-ujian berat ini. Walaupun dalam sisi lain kamu menang, tetapi di lain sisi juga kamu apa ya, hancur-hancuran ini, diuji mentah-mentah ini. Kalau kamu nggak kuat iman, bisa-bisa ya kamu bisa kalah juga dalam hal karir dan keuangan kamu. Sebenarnya orang-orang ini tuh sirik sama kemajuan kamu. Memang sih dalam cinta kamu kadang nggak apa ya, gak segitu happynya seperti mereka, tapi mereka dasar mereka iri ya. Mereka maunya tuh kamu tuh benar-benar jatuh, bukan hanya dalam cinta saja, tetapi juga dalam hal karir dan keuangan. Padahal kamu tuh dalam karir kamu selalu menang daripada mereka. Mereka menang dalam cinta, tetapi bukan berarti selamanya begitu. Siapa tahu satu saat mereka yang diguncang rumah tangganya, atau hubungan mereka, cinta mereka tuh diguncang juga. Ini kamu yang duluan, mungkin besok-besok mereka gitu.
Jadi fokus aja sama karir kamu ya. Kamu selalu menang nih dalam hal karir dan keuangan. Cuma dalam hal cinta itu selalu aja, kenapa ya, ketemu sama orang-orang toksik, itu yang bikin kamu sedih ya. Karena kamu sayang sama mereka, kenapa gitu. Orang-orang yang saya sayang kok malah, kenapa dijauhkan dari saya dengan cara yang seperti itu, dengan sikap mereka yang seburuk itu. Seburuk apapun mereka, saya tetap terima mereka. Tapi kenapa dijauhkan dari saya gitu, oleh keadaan, oleh kenyataan, oleh vibrasi baru saya, oleh energi baru saya. Kenapa? Oleh kehidupan baru saya. Kenapa? Dan didatangkan lagi dengan masalah-masalah baru, dengan orang-orang baru. Kenapa gitu. Ada juga yang tetap dengan orang lama, saudara ada masalah dalam keluarga kamu, masalah yang masih sama, tetapi kamu menang dalam karir, keuangan gitu. Ada yang memang dalam cinta juga menang ya, tetapi dalam keluarga bermasalah. Dan itu tuh masalahnya tuh berat-berat juga, bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk ya, berkilo-kilo, bertonton malah rasanya tuh. Ini Virgo nih orangnya kuat banget, saya lihat teman-teman saya yang Virgo itu, mereka memang luar biasa, kuat banget. Jarang mereka tuh kalau konsultasi sama saya tuh, mereka jarang. Nanti sampai memang saya sudah lihat mereka, saya diam aja, saya tahu mereka tuh lagi kalut banget ya, lagi banyak masalah berat banget sampai kayak mau nangis gitu kan, mereka tahan, pendam, kuat banget mereka itu mentalnya, hatinya kuat banget. Saya sampai bilang, saya sampai negore kalau ada masalah, bilang ayo sini kita bahas. Enggak enggak, saya enggak ada masalah kok, enggak ada ya. Tiba-tiba tuh ambiar, langsung nangis tiba-tiba. Kenapa? Saya tuh sebenarnya gini, kuat nahan, dia nahan sakit tuh, kuat mendam, padahal ini rapuh juga ya, itu terlalu bertahan, terlalu denial. Dia nggak mau ngaku lemah. Memang Virgo nggak lemah, dia nggak pernah lemah, cuma dia nggak mau aja dianggap lemah gitu. Memang orangnya sangat kuat si Virgo ini, mental baja, tapi dia lupa kalau dia tuh manusia. Saking kuatnya dia lupa dia manusia. Ada saatnya dia juga butuh bantuan dari orang lain, butuh diskus, butuh tukar pikiran, butuh pencerahan. Tapi saya salut sama teman-teman saya yang Virgo itu ya, mereka nggak nggak pecicilan gitu ya, nggak cepat langsung namanya tuh rapuh gitu, nggak. Walaupun hatinya sudah rapuh, misalnya mereka masih bisa membijaksanai kondisi mereka sendiri, masih bisa handle gitu. Selama mereka masih bisa handle, mereka nggak akan nyerah untuk tumpahkan kepada yang lain ya. Kalau yang lain, kalau saya lihat, kalau saya sendiri udah ramai itu, pada ramainya saya lari kemana? Ke Tuhan, langsung nangis sendirian sama Tuhan langsung ya. Si Virgo juga begitu ya, tetapi kalau saya salurkan ke pekerjaan. Dengan saya baca tarot begini, saya dapatkan solusinya, pencerahannya langsung, saya dapat jawaban. Tapi kalau orang yang nggak bisa baca tarot, kasihan, mereka mau salurkan unek-uneknya kemana tuh. Dengan saya memberikan motivasi kepada orang lain, saya termotivasi. Saya membagikan ilmu kepada orang lain, saya mendapatkan ilmu. Walaupun saya lagi galau, lagi stres, lagi buntu, kalau saya sudah baca tarot, disitulah saya akan mendapatkan ide-ide kreatif dan mengobati semua rasa luka di hati saya, walaupun cobaan seberat apapun tuh. Tapi kasihan mereka kan yang akhirnya datang juga ke saya, oh Mbak Kim gini loh, gini. Oh iya iya, kenyataannya begitu. Kadang saya sudah rasain energi mereka, saya langsung tanya, gimana kabarmu? Semalam saya mimpi lu saya mimpiin kamu loh, apa sih masalah kamu? Nggak ada, padahal ada nanti aja dia gue ceritain gitu. Karena dia memprioritaskan pekerjaannya, dia memprioritaskan waktu, dia pintar mengatur kapan saya harus curhat gitu. Dia masih bisa menahan. Kalau dia belum siap waktunya, dia lagi sibuk dalam bekerja, nah dia masih menahan. Apa yang ingin dituangkan ke saya itu masih bisa ditahan. Kalau saya udah nggak kuat tuh, langsung tuh nyerah. Kenapa? Saya cuma manusia ya. Saya langsung ngeluh sama Tuhan langsung, ya Allah tolong dong, saya masalah ini berat banget, tolong berikan saya petunjuk. Langsung dapat tuh
Itu. Tuh, tapi si Virgo ini memang keras kepala, keras hati, ya. Itu. Karena dia memang pribadi yang baja banget ya. Gitu. Kuat banget orangnya si Virgo ini. Kuat nahan sakit. Nah, di sini saya lihat kalau dalam karir kamu selalu menang ya. Ada rasa syukur ya, ada kesyukuran ya, akan kamu doa selamatan akan kamu rayakan di sini. Ya, syukuran selamatan ya. Tahlilan ya. Untuk mengirim doa pada orang tua kamu gitu. Dan doa selamatan untuk diri kamu sendiri. Nah, di sini ada penghakiman. Akhirnya ya, orang-orang mereka mendapatkan hidayah, petunjuk ya. Kamu mendapatkan kayak mujizat gitu ya, rahmat lil alamin ya. Jadi orang-orang yang tidak bersikap tidak adil padamu, mereka mendapatkan karmanya, mereka mendapatkan pelajaran, mereka mendapatkan hidayah, sehingga ada kesadaran dari diri mereka. Amin ya. Dan di sini kamu akhirnya disegani, diakui, dihargai, dihormati. Kamu makin bercahaya di sini, bersinar. Di bulan Desember ini kamu akan terlepas dari segala yang hujan-hujan yang tadinya kamu merasa dari September itu numpuk banget ya, berat banget. Banyak konflik batin yang kamu pendam, akhirnya selesai di bulan Desember ini saya lihat ya. Ini baru saya dapat energi yang fresh. Ya, kamu makin bercahaya, makin bersinar. Kamu akan merayakan kemenangan dalam hal karir, keuangan. Kamu akan, mereka yang toksik padamu ya, ya. Orang-orang yang buruk ini ya, orang-orang yang nggak ngerti ya, padahal kamu berjuang demi mereka juga. Ada sebagian itu keluarga, penyebab masalah kamu dari keluarga. Nah, ini mereka akan diberikan hidayah. Akhirnya mereka sadar, oh iya ya, dia kan yang selama ini sudah baik sama kita, udah berkorban demi kita. Kenapa kita tidak sadar diri? Kenapa di saat ada masalah kita nggak bisa handle? Kenapa kita selalu tuangkan semua masalah kita ke dia? Kenapa kita selalu membebani dia gitu, menyalahkan dia bahkan? Nah, ini mereka ada kesadaran, sadar-sadarnya, dan sini mereka akan makin menghargai kamu ya. Jadi kalau dalam hal cinta, beberapa dari kalian ini ada pertunangan ya, ada kalian yang masih jomblo akan menemukan cintanya, menemukan jodohnya ya. Kamu yang sudah bertunangan, kalian akan berkeluarga nantinya, menikah. Ada juga yang sudah berkeluarga, kalian akan dihargai oleh keluarga kalian, bahkan teman-teman kerja, teman-teman di mana aja, teman-teman kamu ya. Orang-orang dekat kamu akan menghargai kamu, salut sama kamu, mengakui kamu, mengapresiasi kamu, ya. Itu, amin. Makanya di sini, tapi itu kayak ada batasan yang diberikan Tuhan kepada kamu supaya kamu nggak dekat-dekat lagi kepada mereka, karena yaitu mereka sebagai manusia biasa ya, mereka sudah dapat pelajaran, tapi menjaga kemungkinan agar kamu tidak terjebak dalam masalah yang sama lagi, kamu dibatasin dari mereka. Nah, makanya di sini kamu bilang, kenapa ya? Kenapa saya segitu sayangnya sama mereka? Kayak saya dulu ya, pernah teman-teman saya atau saudara saya yang saya sayang banget, saya peduli banget dengan tulus hati saya, tetapi kenapa mereka kayak meremehkan saya gitu, merendahkan, kayak gak menghargai gitu apa yang saya lakukan untuk mereka. Akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan, karena saya polos banget, gak bisa membatasi diri, membatasi rasa sayang saya, pingin bantu, pingin peduli gitu kan, tapi saya harus peduli sama diri saya juga gitu. Saya diajarkan, dibabat oleh ujian-ujian yang menyadarkan saya bahwa kamu tolong diri kamu dulu dong gitu, ditegaskan. Akhirnya saya dipisahkan dari mereka, dan saya merasa sedih. Kenapa ya Allah, kenapa? Mereka tuh saya sayang banget, saya pengen mereka tetap dengan saya pengen bisa membantu mereka. Jadi saya sering berargumen gitu kan sama diri saya sendiri katanya, tapi saya mendapat jawaban, ada saatnya biarkan mereka sadar dulu dengan kesalahan-kesalahan mereka, dengan rasa tidak menghargai mereka. Biarkan mereka sadar dulu, ada waktunya kamu bisa membantu mereka kok, tapi nanti kamu bantu dulu diri kamu. Oh gitu ya. Jadi ada rasa sedih ini, saya pernah melewati ini ya. Saya tahu mereka jahat sama saya, udah mengecewakan banget, tetapi keinginan saya kuat banget untuk masih tetap sama diri sama yang dulu. Saya nggak mau berubah, saya tetap sayang sama mereka, saya tetap peduli, saya ingin membantu. Tetapi apalah daya, Tuhan mengekat waktu saya untuk membantu orang lain, karena saya juga harus butuh ditolong gitu.
Waktu itu saya sedang susah, mereka malah lari dari saya. Nah itu makanya Tuhan bilang, kayak saya tuh mendapatkan bisikan, kamu tolong diri kamu dulu deh. Ada saatnya kamu bisa menolong mereka. Biarkan mereka belajar. Ini ada penghakiman. Jadi mereka sedang belajar, diberikan penghakiman, berikan pelajaran. Di sini kamu fokus sama diri kamu dulu, kamu berkembang dulu. Ya. Jadi kalau kita bodoh banget, polos banget, tulus banget, kita selalu dibodohin, dimanfaatin ya, dikhianati. Nah di situ kalau kita tetap bodoh, kita tetap nggak sadar diri, nggak mau berubah, nggak mau peduli sama diri sendiri, lebih berkorban demi orang lain, di situ Tuhan yang akan turun tangan. Kalau kita terlalu polos, itu Tuhan yang langsung turun tangan, ngajarin kita. Ini kamu nggak bisa gini karena kamu harus gini, kamu yang bodoh, kamu yang milih jalan salah gitu. Gitu. Itu pelajaran yang saya dapat dari pengalaman saya yang memang parah banget kenyataannya. Jadi kalau mau tolong orang, sayang dulu diri kamu. Tolong dulu diri kamu. Niat kamu disimpan dulu sampai kamu benar-benar sudah fresh, sudah siap, sudah sudah punya fasilitas ya yang memadai untuk membantu mereka secara tanpa nantinya kamu nggak merasa dirimu kurang atau terbebani. Nah itu tuh baru kamu silakan bebas bantu mereka, karena semua itu ada waktunya ya. Butuh waktu kan. Nah ini ada kata butuh waktu di sini, pada waktunya, berarti tunggulah pada waktunya. Ini tentang siklus juga ya, ada saatnya. Nanti kalau kamu ini kemajuan, kamu sudah maju dulu ya, hanya tentang waktu aja ini. Jadi berbicara tentang waktu berarti semuanya itu ada porsinya, ada waktunya, ada saatnya itu ya. Tuh kamu akhirnya mendapatkan pasangan yang kamu nggak harus khawatir dia akan gimana sama kamu. Yang kemarin mungkin kamu dibabat dengan pasangan yang hianat banget ya, meremehkan kamu, menjatuhkan harga diri kamu banget, yang kamu trauma dan kamu takut untuk jatuh cinta lagi. Di sini ya kamu akan bebas berekspresi dengan pasangan baru kamu ya. Kamu akan bebas berekspresi di kalangan pertemanan kamu, karena kamu akan menemukan teman-teman yang tulus, teman-teman yang sudah sadar, sevibrasi lah, sudah sevibrasi dengan kamu. Jadi nggak ada lagi tuh rasa ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan, jangan-jangan mereka toksik lagi, jangan-jangan mereka niatnya gini. Nggak ada. Kamu akan plong, jalan kamu seterusnya tuh akan lebih plong dalam segala sisi. Tapi kamu sudah dijaga untuk tidak terlalu sepolos kemarin lagi, karena yang terjadi pengalaman itu kan pelajaran gitu ya. Nah ini banyak yang merasa puas melihatmu di titik terendah. Mereka pikir itu adalah akhir dari segalanya tentangmu, tapi ternyata kamu sedang dicuci saja gitu ya, untuk naik ke tingkat tertinggi. Jadi banyak orang yang merasa puas nih ya melihat kamu di titik terendah kemarin ya. Mereka pikir itu adalah akhir dari segalanya ya tentang dirimu. Ternyata padahal tuh kamu sedang dicuci saja oleh semesta untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah makanya kamu bebas ini, bebas plong. Ini ada pesan semesta. Akhirnya kamu bisa menghandle ya. Nanti kalaupun ada ujian-ujian berat, kamu sudah pintar di sini menghandle dirimu, menguasai masalah tersebut. Janganlah saling menghujat, janganlah membeda-bedakan. Didiklah generasimu dengan baik. Kuharap kamu menerima berkahku dalam keadaan suci. Ini kalau kamu sudah di level tinggi nih ya, kamu sudah mencapai cita-cita, kamu sudah di titik tertinggi ya. Nih dipesankan untuk kamu janganlah saling menghujat, jangan melonjak ya, jangan menghujat orang lain yang lebih lemah dari kamu, jangan membanding-bandingkan, jangan membeda-bedakan ya. Didik ya, apa yang kamu tunjukkan itu akan melahirkan generasimu yang sepertimu. Jadi tunjukkanlah sikap kamu sebijaksana mungkin terhadap generasimu nanti. Jadi kalau kamu mendidik kamu gimana sekarang ini ya, berapa persen kebijaksanaanmu yang kau bentuk, berhasil kau bentuk saat ini, maka generasimu akan tumbuh seperti itu. Jadi apalagi kalau kita nggak bijaksana ya, gimana generasi kita nantinya, karena mereka melihat kita, mencontohi kita gitu kan. Jadi didiklah generasimu dengan baik. Kuharap kamu menerima berkahku dalam keadaan suci. Jadi ya berkah itu datang dikala kita sedang suci, hati bersih, tidak ada rasa iri, kedengkian, kebencian ya. Ini ya tadi tuh ada melepas kebencian ya. Ya tadi di sini ada melepaskan, di bulan Oktober melepas kebencian kan. Nah
ketika kita sudah tidak lagi iri sama orang lain, tidak lagi membanding-bandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih tinggi, melonjak, itu udah nggak ada. Situ baru berkah yang seutuhnya datang kepada kita, tak henti-henti dan tidak akan ditarik lagi. Tuh Desember ya, jangan melonjak sesekali, jangan sekali-kali melonjak ya. Oke. Ini tanggal lahir kamu maupun usia yang kamu, untuk kamu yang resonate di sini ya. 48 usia maupun tanggal lahir ya, 48, 27, 5, 22, 29, 13, 65, 46, 34, 63, 54, 40, 17, 1, 21, 33, 75, 44, 57, 55, 98, 42, 58, 51, 49, 41, 10, 56, 28, 30. Inisial nama ya. Inisial nama kalian. Nah, kita buka yang gini ya. 2 aja. L, R, kalian maupun dia yang terkoneksi ya. L, B, W, M, V, G, H, Q, J, N, D, K, I, X. Nah, mantan tuh kejar kamu lagi tuh. O, T, orang-orang yang lama nih nggak mau lepas dari kamu ya, kecanduan sama kamu. S, P, A, mantan atau teman lama ya. A, Y, C, R, U, dan Z. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Pisces, Sagittarius, Taurus, Aries, Cancer, Aquarius, Leo, Gemini, Scorpio, dan Libra. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonate di kamu, semoga terijabah semua doa-doamu yang mendengarkan video ini. Amin. Selalu sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih selalu mensupport channel saya selama ini ya. Dan welcome untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng supaya selalu terupdate dengan pembacaan saya. Like kalau kalian suka, nggak usah like kalau kalian nggak suka. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, siapa tahu bermanfaat untuk mereka atau bisa mereka bagikan kepada teman mereka yang berzodiak yang sama dengan kamu, atau saudara mereka pacar mereka yang berzodiak sama dengan kamu, kali aja bermanfaat juga untuk mereka. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.